Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meminta jalan yang lurus. Semoga kita diberikan Allah jalan yang lurus dan bukan diberikan Allah jalan yang dimurkainya ya. Hari ini saya melalui media sosial ini menyampaikan edukasi masih berhubungan dengan kurban. Kalau yang lalu bagaimana hukum kurban, bagaimana syarat kurban. Ini memilih hewan terbaik kurban. Jadi memilih hewan terbaik kurban. Pada umumnya kurban itu unta ya. Kalau di daerah Jazirah Madinah, Mekah atau Arab itu unta. Bisa satu orang satu unta, ya kalau nggak bisa 10 orang. Kita yang umum di sini sapi ya. Boleh satu orang sapi, boleh satu orang 2 sapi atau 3. Yang penting sudah berkecukupan, berkemampuan ya. Tapi bagi mereka paguyupan untuk 7 orang ya. Nggak dibilang sini 8 orang, 6 orang, jadi dibilang 7 orang. Bagaimana pula kambing? Nah, kambing tadi satu orang ya satu kambing. Bagaimana satu orang 2 kambing, 3 kambing, ya bagus lah. Namanya sudah mengenai dengan syarat yaitu berkemampuan. Syaratnya kan tadi Bali tidak kafir ya. Jadi masih melaksanakan perintah Allah dia. Nah ini kita memilih hewan kurban, apakah kita sedang di Medina memilih kurban itu unta, memilih kurban itu sapi, memilih kurban itu kambing, memilih kurban itu domba atau kibas. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi biasa berkurban dengan 2 kibas. Jadi Rasulullah saja dengan 2 kibas atau domba jantan. Jarang sekali ya, saya hampir nggak pernah saya lihat yang betina. Padahal kalau kita lihat tadi syarat berkurban itu tidak ada larangan ya betina. Jadi umumnya jantan ya, jantan. Padahal kalau kita beli kambing betina di pasar jauh lebih murah ya. Jadi orang kalau yang mengerti. Nah, tapi nanti apa panitia menertawakan ini ya walau aklam lah. Tapi kalau dari kecil saya sampai umur 67 ini mengikuti kurban itu yang jantan. Nggak pernah saya lihat sapi perempuan. Kalau unta saya nggak ikut menyaksikan di sana. Jadi Rasulullah itu menggunakan 2 kibas. Warna putih dia. Bertanduk dia. Bagaimana pula kalau tidak bertanduk kan gitu ya. Lalu beliau mengucapkan nama Allah. Mengucapkan nama Allah, jadi bertakbir Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disembelih. Jadi disembelih dengan bertakbir dan beliau meletakkan kedua pipi kakinya. Jadi kedua kakinya di pipi kibas. Jadi kan ditidurkan itu menghadap ke kiblat, kaki sama kepala itu di pipinya dipijak pakai tangan kaki kiri supaya dia tidak meronta. Memotongnya pun cepat, senapas, set, selesai. Jadi tidak menganiaya ya. Saat menyembelih dalam lapas lain disebutkan bahwa beliau menyembelih dengan tangannya. Ini mutafakun alaih. Dalam lapas Abu Amanah dalam kitab sahihnya dengan lapas Tesamanin artinya kibas yang istimewa berharga. Jadi kambing itu yang memang kita lihat yang ganteng lah, yang jangan nanti kibasnya sumbing pula, ompong pula kayak perempuan bencong ompom, ompong, dorce. Dari Aisyah berkata, Nabi pernah
memerintahkan agar diambilkan kibas atau domba jantan. Jadi dia bertanduk, berkuku, dan perutnya hitam, dan keliling matanya hitam. Ini kita. Jadi umumnya yang dijual-jual itu penjual kambing. Kalau di Sidoarjo ini udah ngerti lah dia. Saya nggak pernah menemukan itu kambing yang ngompong atau sapi yang ngompong. Lalu kibas tersebut dibawa ke depan beliau untuk dijadikan kurban. Jadi dari dua hadis di atas, ciri-cirinya terbaik adalah untuk kurban. Jadi gemuk, janganlah nanti kurus ya, seperti orang makan hati. Gimana kalau suaminya istrinya dua ya kan kurus itu, makan hati namanya. Uang belanja nggak cukup. Yang kedua warnanya putih, ini disunahkan lah. Atau umumnya putih atau mayoritas ya. Nah ini bukan berarti yang hitam yang coklat tadi, nggak sah ini kalau bisa. Bertanduk dan jantan, di sini ditentukan jantan. Jadi jantan, udah itu dia perutnya hitam, sekeliling mata beliau berkilau hitam, jadi sekeliling matanya itu hitam dan berkuku ya. Jangan sempat nanti kukunya gugur atau nggak berkuku. Di sini syarat dia sebagai kuku tadi. Jadi disebutkan sini untuk memilih hewan ini yang berkuku dia. Jangan yang kita pilih itu yang ompong ya kan. Orang Medan bilang celek. Celek itu satu mata dia, celek. Celek. Kalau orang sini mungkin bilangnya picek ya, picek. Namun berkurban dengan hewan yang tidak bertanduk pun tetap sah. Jadi kalau memang mungkin tanduknya putus, tanduknya patah. Karena waktu dijual itu masih bertanduk. Mungkin kecewa ini kambing ini ditumbur-tumburkannya itu ke tiang, ke pohon ya kan. Akibatnya tanduknya nggak ada. Jadi di sini berkurban dengan hewan yang tidak bertanduk tetap sah. Begitu pula kurban dengan hewan betina. Ini disebutkan hewan betina. Jadi sah hewan betina. Dia lebih murah harganya kalau di pasar ya. Kalau kita di sini katakanlah 2.700.000, mungkin kalau yang betina 2.200.000 badannya lebih besar. Ketentuan umur hewan, nah ini ditentukan umur hewan tadi itu. Jadi untuk umurnya ini kita tanyalah sama yang pelihara. Ya kalau unta, karena sini nggak ada yang pelihara unta, nggak usah ditanya ya. Pak, ini umur berapa sapinya ini? Oh ini 2 tahun sudah boleh. Oh ini sapi saya 3 tahun. Wow udah lebih dari ketentuan, udah boleh. Ini sapi saya baru 1 tahun, nggak bisa. Oh sapinya ini kecil ya Pak, kecil pun dia udah jalan 3 tahun ini katanya. Kalau orang itu dia termasuk ketatu lah ya, kecil tapi tua. Kecil tapi tua. Ada juga kambing. Nah, kalau kambing ini 1 tahun. Karena 1 tahun 8 bulan dia beranak lagi. Karena saya banyak punya kambing. Jadi itu sapi kalau dia unta itu 5 tahun. Kalau sapi itu 1 tahun. Kalau sapi itu 1 tahun, sapi 2 tahun, yang dibilang 1 tahun tadi adalah kambing. Nah sedangkan domba lebih mudah dia, 6 bulan ya, karena domba ini cepat sekali ini, khusus di pegunungan ini dia, di tempat-tempat panas ini, dia 6 bulan fisiknya sudah kuat kalau domba itu. Saya senangnya pelihara domba, banjir-banjir pun oke aja dia cari makan. Kalau kambing-kambing biasa ini udah masuk angin. Jadi saya paling suka ternak ini domba kibas. Bagaimana pula yang cacat hewan kurban yang membuat tidak sah. Jadi disebutkannya nih sapinya sumbing ya. Kalau orang sumbing, mana munatnya? Bilang kan mana suratnya mana?
polisinya sumbing, yang ditanya sumbing. Mana sunatnya katanya. Jangan tanya sunat sama saya, dipikirnya burung. Kuyon ini. Dari Ali bin Azib, dari Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang dibolehkan pada hewan. Jadi cacat yang tidak dibolehkan. Jadi cacat yang tidak dibolehkan ini ya tidak dapat ditolerir ya. Buta misalnya, nggak bisa ditolerir ini. Sakit, ya kan kelihatan dia matanya kalau banyak tainya itu sakit itu, temblean. Atau di hidungnya itu sebentar-bentar bersin-bersin dia. Kalau kambing, saya pemelihara kambing tahu. Nah ini tidak layak ini. Jadi kalau kita bilang itu tadi buta, kondisi sakit, udah itu pincang, jangan membelinya itu langsung digendong ya. Jadi kalau bisa pakai tali dari tempat bapak yang jual itu, kira-kira 2 meter lah ya. Pak diikat pak, mau saya bawakan ke mobil biar aja jalan. Nah kalau kelihatan pincang, ya pak ini gimana ini? Nggak jadi pak, ini nggak boleh ini, nggak sah kurban saya. Saya beli tempat lain saja, uang saya kembali. Wah nggak bisa ini, uang sudah di tangan saya. Wah saya lapori polisi ini, bapak mengambil yang bukan haknya, menjual yang tidak baik. Nah, terserahlah bagaimana bilangnya. Jadi pincang nggak boleh, udah itu kurus juga nggak boleh. Jadi orang kurus ini biasanya mandi di papan, dia ada nyanyinya itu, kurus mandi di papan. Sampai-sampai tidak punya sum-sum tulangnya. Wah ini udah betul-betul kurus sekali nih. Saya waktu di Timur-Timur lihat rumput sulit di sana ya. Jadi kambingnya itu pun makan rumput sulit, jadi kurus. Ada yang harus kita catat, hewan kurban yang makruh. Jadi hewan kurban yang makruh bukan berarti haram ya, bukan berarti tidak sah. Jadi cacat yang makruh tetap harus dihindari. Cacat yang makruh harus dihindari. Jadi yang makruh ini pun yang cacat harus dihindari. Apa dia buta, pincang, ya kan, sakit, itu dihindari. Demi semakin sempurnanya takarrah atau pendekatan. Jadi kurban ini juga termasuk mensirkulasikan uang, peredaran uang ini ya, peternak, transportasi, pasar, yang punya uang. Udah itu yang profesi orang kerja yang nyembeli. Hampir seluruh Indonesia itu panitia di masjid, musola atau di desa itu semua motong. Rame itu, ada yang bagian tukang timbang, ada yang bagian tukang mengeluarkan pahanya, lepaskan daging-daging, ada yang oh ini kambing, ini sapi. Nah ini faedah daripada berkurban itu, uang bersirkulasi cukup bagus ya, cukup bagus. Jadi tidak mengendap uang itu. Bukan ini dibilang money laundry ya, cuci uang, bukan. Sehingga beredarlah uang yang di tangan di pasar, uang yang ada di peternak. Begitu juga pakan. Laris rumput itu di mana-mana. Yang tadinya rumput banyak, oh dipotongin semua. Sampai-sampai orang punya ini, dia daun nangkanya tetangga diambil. Wah ini nggak boleh ini. Itu dah dilarang itu. Lam torogung. Wah ini. Jadi cacat hewan kurban yang makruh tetap memperhatikan cacat. Ini harus dihindari. Juga dia mengadakan pendekatan. Jadi kepada diri kita kepada Allah. Jadi gunanya berkurban itu
untuk pendekatan diri kepada Allah. Kalau saya bilang tadi itu beredarnya uang, jadi di bank orang yang menyimpan uangnya diambilnya, berkurang di bank. Sesudah dia pegang, dia beli, belanja, diberi uangnya diambil, kambingnya diambil. Nah, transportasinya dikeluarkan, peternaknya dikeluarkan uangnya. Nah, begitu juga yang cari pakan, yang ngarit, orang sini bilang ngarit ya. Rasulullah telah memerintahkan kepada kami supaya memperhatikan mata dan telinga hewan kurban. Itulah secara singkat perlu diketahui, waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.